Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita di sini mau memulai ibadah kita walaupun masih secara online, tapi kita tetap harus semangat. Nah, pada hari ini yang akan membawakan pujian adalah Bang Jatur, Kak Darni, dan gitaris kita Bang Henry. Oke, nah adik-adik semuanya kita bersiap-siap ya. Kita mau bernyanyi dulu dengan lagu Satukanlah Hati Kami. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan Allah, keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada seperti mengatasi hikmat dunia yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Dialah hikmat bagi kami, yang olehnya kami dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mu lah yang menjadi andalan serta menuntun kami mendekati dan menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadah ini kami memperoleh memperbarui dan penguatan kembali. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ambil Alkitabnya ya Kak ya. Betul. Kita baca Alkitabnya bersama-sama. Kakak dan abang di sekolah minggu, adik-adik di rumah. Sekarang ambil Alkitabnya. Yang sudah ambil Alkitabnya, kita buka dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4.
Oke, adik-adik sekali lagi buka Alkitabnya Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Yang sudah ketemu, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke, kita sudah baca Alkitab. Ayo kita sama-sama ucapkan adik-adik. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu itu. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang kita mau masuk ke titah ya Bang ya. Iya, Kak. Kita pada minggu ini bahas apa ya Bang? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke titah, kita mau bernyanyi dulu ya Bang ya. Oke, Kak. Nah, lagu kita adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Sekali lagi Bang. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam titah. Silahkan adik-adik.
adik-adik semuanya, tadi kita sudah masuk ke titah ya. Nah, sekarang kita masuk ke mana Bang nih? Kita mau masuk Ke firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak ataupun abang sekolah minggu, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Lagunya Yesus Sayang Padaku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Abang mau tanya dulu nih, gimana kabarnya adik-adik? Ya, abang berharap kita semua, baik abang di sini dan juga adik-adik yang ada di rumah, dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kita bisa bertemu melalui video ini di acara Sekolah Minggu IKPS Klender. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 1 ayat 8. Ya adik-adik sekarang boleh ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya dan buka di kitab Amsal 1 ayat 8. Cuman satu ayat. Ya abang tunggu adik-adik sampai dapat kitab Amsal 1 ayat 8. Sudah dapat adik-adik kitab Amsal 1 ayat 8? Ya, kalau sudah, letakkan kembali Alkitabnya. Ya, kalau sudah diletakkan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hadiah buat ibu atau mama. Ya, sebelum kita mulai atau memasuki firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang memberkati kami dan memelihara kami hingga saat ini, kami mengucapkan syukur kami dan terima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga kami bisa bertemu melalui video ini dalam keadaan yang sehat. Dan kami anak-anak Tuhan mengikuti Sekolah Minggu IKPS Klender dari awal tadi hingga saat ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan disiplin, supaya setiap firman Tuhan bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga berkiranya juga Tuhan mengurapi hamba-Mu ini supaya bisa mengajarkan firman Tuhan dengan baik kepada adik-adik. Di atas segala Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang ambil lagi Alkitabnya. Kita akan membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari Amsal 1 ayat 8. Ya, kita akan membacanya secara bersamaan dengan perlahan-lahan setelah hitungan dari abang. Oke, kita baca dari ayatnya ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Nasihat dan peringatan. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Ya, adik-adik, pada ayat ini mengisahkan tentang seorang guru yang memerintahkan atau memberikan perintah kepada muridnya. Ya, pada waktu itu istilah anakku, pada ayat ini ada kata anakku, adalah cara seorang guru menyapa muridnya atau anak didiknya. Jadi seperti halnya adik-adik ketika di sekolah, ketika dipanggil oleh guru, bapak, ibu ataupun bapak gurunya. Jadi seorang guru memerintahkan muridnya untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi memperhatikan, memahami, kemudian menaati setiap perintah dari seorang ayah. Bukan hanya itu saja ya adik-adik, jadi seorang guru ini juga mengajarkan kepada muridnya untuk memegang teguh ajaran yang diberikan oleh seorang ibu. Ya adik-adik, karena tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini tentang hadiah buat ibu atau mama, maka sekarang kita akan fokus kepada sosok seorang ibu atau mama. Ya, abang sekarang mau tanya, adik-adik di sini siapa yang pernah dikasih nasihat atau dikasih perintah sama mamanya di rumah? Pasti semuanya pernah menerimanya kan, nasihat atau perintah dari mamanya. Coba deh diingat-ingat lagi, apa-apa aja sih nasihat yang pernah diberikan mama kepada adik-adik? Pastinya banyak ya nasihat yang pernah diberikan mama kepada adik-adik. Nah, dari semua nasihat itu, apakah adik-adik sudah melakukan semuanya? Atau masih sebagian atau masih sedikit? Seorang anak yang baik pastilah mau melakukan nasihat ataupun perintah dari mamanya atau dari papanya. Misalnya nih, nasihat untuk rajin belajar, nasihat untuk semangat sekolahnya, ataupun nasihat untuk bermain tapi dengan waktu yang cukup. Lalu nasihat untuk menghormati opung di rumah, dan juga ada perintah misalnya untuk membantu mama di rumah, dan lain-lain. Masih banyak lagi nasihat ataupun perintah dari mama. Abang yakin setiap nasihat atau perintah yang diberikan mama kepada adik-adik itu semua untuk kebaikan adik-adik di rumah. Ya, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini kan ada kata-kata hadiah. Di sini siapa yang pernah mendapatkan hadiah dari mamanya? Ya, baik hadiah waktu ulang tahun, baik ataupun hadiah waktu adik-adik mendapatkan prestasi. Kalau adik-adik pernah nggak memberikan hadiah kepada mamanya? Ya, pasti kalau ngomongin hadiah yang ada di pikiran adik-adik adalah perlu uang untuk membelikan hadiah. Sedangkan adik-adik di rumah masih bersekolah ataupun SD dan belum mempunyai cukup uang untuk memberikan hadiah. Nah, tetapi abang punya suatu cara gimana cara adik-adik bisa memberikan hadiah kepada mamanya tanpa perlu mengeluarkan uang. Ada yang mau tahu bagaimana caranya? Nih ya, abang kasih tahu caranya bagaimana. Caranya yaitu dengan adik-adik menjadi anak yang berbakti kepada mamanya, melakukan perintah dan nasihat yang diberikan sama mamanya di rumah. Itu merupakan hadiah yang berharga untuk mama di rumah. Coba deh tanya mamanya di rumah. Karena anak yang berbakti dan hormat kepada orang tua akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Apalagi kalau ia berhasil melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya atau mamanya. Gimana adik-adik? Nggak perlu uang kan untuk memberikan hadiah kepada mama? Abang mau mengajak adik-adik semua di sini untuk berlomba-lomba memberikan hadiah kepada mama melalui cara yang tadi, yaitu
melakukan perintah dan nasihat yang diberikan oleh mama di rumah. Dan terakhir, orang tua adalah wakil Allah di dunia ini untuk adik-adik. Jadi seorang anak yang menghormati orang tua dan melakukan segala perintah orang tua, maka ia juga adalah seorang anak yang menghormati Tuhan dalam hidupnya. Ya, adik-adik, seperti titah kelima, bagi semua anak yang menghormati orang tuanya, ia akan berbahagia dan juga akan diberikan umur yang panjang di bumi ini, di dunia ini. Ya, adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Ya, ayat hafalan pada kali ini, pada hari ini diambil dari Amsal 20 ayat 20. Ayo dibalik Alkitabnya ke belakang, kita buka Amsal 20 ayat 20. Ya, kita baca bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, adik-adik, ayat hafalan ini dihafalkan di rumah, lalu kirim videonya ketika adik-adik menyebutkan ayat hafalan ini, dan videonya dikirim boleh ke abang langsung ataupun melalui grup sekolah minggu. Dan satu lagi, ada tugas buat adik-adik. Ya, adik-adik diberikan tugas sama abang. Abang mau tahu nih adik-adik, kira-kira hadiah apa sih yang sudah adik-adik berikan kepada mama dan papanya di rumah? Tentunya hadiah yang tadi ya, yang melakukan perintah dan juga melakukan nasihatnya. Coba deh adik-adik tanyakan kepada mamanya atau papanya di rumah, terus adik-adik tuliskan satu persatu apa aja kira-kira hadiah yang sudah adik-adik berikan kepada papa dan mamanya. Apa saja perbuatan yang sudah, ataupun apa saja nasihat atau perintah yang sudah diberikan papa dan mamanya dan adik-adik sudah melakukannya. Adik-adik tuliskan satu apa, misalnya satu, sudah mengerjakan PR. 2, aku rajin sekolah. 3, aku tidak bermain game, ataupun dan lain-lain. Jadi abang minta adik-adik sebutkan hadiah apa saja yang sudah pernah adik-adik berikan kepada mamanya dengan melakukan setiap perintah ataupun nasihat dari mamanya. Oke, mengerti ya adik-adik? Tugasnya abang tunggu sampai malam ini juga, oke? Ya, sekarang bisa ditutup kembali Alkitabnya. Kita mau menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, yang dimana Tuhan mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada orang tua, dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perintah ataupun nasihat yang diberikan oleh orang tua kami ataupun mama kami. Kami yakin Tuhan, setiap nasihat dan perintah yang diberikan mama kepada kami adalah hal yang baik dan berguna bagi kami. Dan biar kiranya Tuhan, dengan kami menghormati orang tua kami juga menghormati Tuhan ataupun Allah yang mempunyai kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk mengingat setiap firman Tuhan pada hari ini. Dan kami juga ke depannya bisa berlomba-lomba Tuhan untuk memberikan hadiah melalui perbuatan kami kepada mama kami di rumah. Di atas segala ya Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Firman Tuhan kali pada hari ini sudah selesai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu depan. Dan abang harap adik-adik semua melakukan tugas yang sudah abang berikan pada adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang
ambil uang persembahannya ya. Ambil uang persembahannya. Kita tunggu sebentar ya Kak ya. Oke. Kalau yang sudah siap dengan uang persembahannya, yuk kita sama-sama ucapkan, Apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Sebelum ibadah kita selesai, kita mau menutupnya dengan berdoa dahulu ya. Yuk adik-adik semuanya, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan kami yang merupakan sebagian dari rezeki yang Engkau berikan kepada Papa dan Mama kami. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan Papa kami, berkati pekerjaan Mama kami, agar mereka selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu tadi. Biarlah apa yang kami dengarkan dari kakak dan abang guru sekolah minggu kami boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih kami Tuhan Yesus kepada adik-adik sekolah minggu yang masih rajin beribadah Tuhan walaupun secara online. Bagi adik-adik kami yang akan mengikuti ujian Bapak ataupun yang sudah mengikuti ujian, berkati mereka Bapak agar bisa menjalankan ujiannya dengan baik. Dan juga berkati adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah agar sepanjang hidup mereka selalu mengasihi Engkau. Dan kami juga guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati agar selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kita sama-sama bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima ibadah walaupun secara online pada hari ini adik-adik. Sampai ketemu lagi, jangan lupa salam sehat Bang. Salam sehat.